adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara individu-individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sosiologi Auguste Comte dan mazhab setelah Auguste Comte. Auguste Comte adalah orang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi. Dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, menurut Comte ada 3 tahap perkembangan intelektual. Tahap teologis, yaitu tahap di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu dengan kekuatan-kekuatan roh, dewa-dewa, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Tahap metafisik, yaitu manusia menganggap bahwa dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkap. Kemudian, untuk tahap yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan positif, yaitu manusia masih terikat cita-cita tanpa verifikasi karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terikat pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum alam yang seragam. Mazhab setelah Comte. Mazhab hukum. Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi, yang berat ringannya tergantung pada pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Tujuan kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula sebelum terjadi goncangan sebagai akibat dilanggarnya kaidah hukum. Mazhab ekonomi. Di mazhab ini akan dikemukakan ajaran-ajaran dari Karl Marx dan Max Weber. Marx telah mempergunakan metode-metode sejarah dan filsafat untuk membangun suatu teori tentang perubahan yang menunjukkan perkembangan masyarakat menuju suatu keadaan di mana ada keadilan sosial. Menurut Marx, selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah dan terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Kemudian untuk mazhab selanjutnya yaitu ada mazhab psikologi. Gabriel Tarde dari Prancis, dia mulai dengan suatu dugaan atau pandangan awal bahwa gejala sosial mempunyai sifat psikologis yang terdiri dari interaksi antara jiwa-jiwa individu, di mana jiwa tersebut terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan keinginan-keinginan. Keinginan utama Tarde adalah berusaha untuk menjelaskan gejala-gejala sosial di dalam kerangka reaksi-reaksi psikis seseorang. Salah satu sosiologi dari Amerika, Richard Horton Coley, menyatakan bahwa individu dan masyarakat saling melengkapi, di mana individu hanya akan menemukan bentuknya di dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu mazhab formal. Ahli pikir yang menonjol pada mazhab ini kebanyakan dari Jerman yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Immanuel Kant. Georg Simmel menyatakan elemen-elemen masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk yang mengatur hubungan antara elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, dia berpendapat bahwa berbagai lembaga di dalam masyarakat terwujud dalam bentuk superioritas, subordinasi, dan konflik. Menurut Simmel, seseorang menjadi warga masyarakat untuk mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Untuk mazhab selanjutnya yaitu mazhab organis dan evolusioner. Herbert Spencer adalah orang pertama-tama menulis tentang masyarakat atas dasar data empiris yang konkret. Dia telah memberikan suatu model konkret yang secara sadar maupun tidak telah diikuti oleh sosiolog setelah dia. Suatu organisme menurut Spencer akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan dengan adanya diferensiasi antara bagian-bagiannya. Kemudian untuk mazhab yang terakhir yaitu geografi dan lingkungan. Mazhab geografi dan lingkungan telah lama berkembang. Dengan kata lain, jarang sekali terjadi para ahli pemikir menguraikan masyarakat manusia terlepas dari tanah atau lingkungan di mana masyarakat itu berada. Masyarakat hanya mungkin timbul dan berkembang apabila ada tempat berpijak dan tempat hidup bagi masyarakat tersebut. Teori yang termasuk mazhab ini adalah ajaran-ajaran dari Edward Buckle yang berasal dari Inggris dan Le Play dari Perancis. Untuk materi berikutnya adalah materi tentang konsep teori. Sosiologi Islam dalam kemasyarakatan, buku Mukaddimah yang mencakup bentuk pemerintahan dan negara, asal mula negara, Society of Urban, solidaritas sosial, khilafah, imamah sultanah, tahapan timbul tenggelamnya
peradaban. Untuk yang pertama ada Auguste Comte. Konsep teori, Bapak Sosiologi pertama, sosial dinamik, sosial statik, tahap intelijensi manusia. Yang pertama teologis, metafisik, positivisme. Selanjutnya ada Herbert Spencer. Konsep teori, Theory of Evolusi Sosial, Darwinisme Sosial, peningkatan ukuran masyarakat, perubahan masyarakat militan ke industri, seleksi alam atau hukum rimba, siapa yang mampu bertahan akan hidup. Untuk yang selanjutnya ada Karl Marx. Konsep teori, metode dialektika, tesis atau pembenaran, antitesis atau sanggahan atau penolakan, sintesis atau integrasi, perjuangan kelas, ketersaingan atau alienasi. Kemudian yang selanjutnya ada Emile Durkheim. Untuk konsep teorinya ada fakta sosial, solidaritas atau the division of labor in society, solidaritas mekanik, solidaritas organik, bunuh diri, suicide, teori agama yang sakral dan yang profan. Untuk yang selanjutnya ada Max Weber. Konsep teori, tindakan sosial, rasional nilai, rasional tujuan, emosional tradisional, etika Protestan dan semangat kapitalisme, ekonomi dan society, sosiologi agama, agama Tiongkok, Konfusianisme dan Taoisme. Untuk yang selanjutnya ada Ferdinand Tönnies. Konsep teori, social classification atau pengelompokan, 1. Gemeinschaft, paguyuban, blood pledge mean, 2. Gesellschaft atau pertembayan. George Simmel. Konsep teori, mirkososiologi, pertama kesadaran individu atau asosiasi, yang kedua interaksi sosial masyarakat dihubungkan dengan interaksi. Untuk yang kemudian ada Immanuel Kant. Untuk konsep teorinya ada epistemologi atau filsafat pengetahuan, kritisisme, metafisika, etika atau filsafat moral. Kemudian yang selanjutnya ada Henri Martineau. Konsep teori, fokus perhatian Martineau pada mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan berada dalam dominasi, misalnya kaum perempuan, ras atau kelompok minoritas, narapidana, pelayan, serta mereka yang membutuhkan bantuan, feminisme liberal. Selanjutnya ada Talcott Parsons. Konsep teorinya adalah fungsionalisme struktural, A. Adaptasi, G. Pencapaian tujuan atau goal attainment, I. Integrasi, L. Latensi. Karya The Structure of Social Action, The Social System. Kemudian ada Robert K. Merton. Konsep teorinya adalah fungsionalisme struktural atau perbudakan di Amerika, keseimbangan mapan atau fungsi positif atau negatif, struktural sosial, anomi atau kondisi tanpa norma. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu Ralph Dahrendorf. Konsep teorinya adalah teori konflik sebagai reaksi fungsionalisme struktural, struktural fungsional atau utamakan keteraturan, paksaan, dan yang terakhir yaitu otoritas kekuasaan. Kemudian beralih ke materi yang selanjutnya yaitu tentang stratifikasi sosial atau pelapisan sosial sebagai pembedaan atau pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam jenjang sosial yang bersifat hierarkis. Yang kedua yaitu fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang bersifat normal, wajar, dan universal. Menurut Pitrim Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat,
atau hierarkis. Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Perbedaan stratifikasi dan ketidaksamaan sosial. Pengertian stratifikasi sosial atau social stratification berbeda dengan konsep ketidaksamaan sosial atau social inequality. Ketidaksamaan sosial atau social inequality lebih berkaitan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau praktis sosial antar individu dalam suatu masyarakat tertentu. Stratifikasi sosial lebih berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok yang bertingkat dalam suatu masyarakat yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis yang tidak sama. Inti dari stratifikasi sosial adalah perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat lain dalam memanfaatkan sumber daya. Dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa, dan prestis individu tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya. Ketidaksamaan sosial atau social inequality. Ada dua ciri penting yang menandai ketidaksamaan sosial, yaitu ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan prestis atau pengaruh antar individu satu terhadap individu lainnya, tidak berkenaan dengan derajat kekuasaan atau kekayaan. Ketidaksamaan sosial ada dan dapat terjadi dalam masyarakat yang relatif homogen. Ketidaksamaan sosial mengimplikasikan ketidaksamaan antar individu, bukan antar kelompok yang berlainan. Karakteristik stratifikasi sosial. Perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan, perbedaan dalam gaya hidup atau lifestyle seorang direktur, perbedaan dalam hal hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Unsur-unsur stratifikasi sosial yaitu kedudukan atau status, peran atau role. Yang pertama yaitu kedudukan atau status, tempat seseorang dalam suatu pola tertentu secara hierarkis, sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut, tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Kemudian, untuk kedudukan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri tertentu dalam kehidupan sehari-hari atau status simbol yang sudah menjadi bagian hidupnya. Kedua, cara berpakaian, pergaulan, memilih tempat tinggal, mengisi waktu luang, menghias rumah, gelar kerjanaan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu peran atau role. Aspek dinamis dari kedudukan artinya yaitu seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak status tanpa peran. Peran menentukan apa yang diperebutnya bagi masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat ke depannya. Peran atau role mencakup 3 hal. Yang pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peran juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur. Peran dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai peran yang senantiasa berhubungan dengan beberapa peran yang lain, kemudian disebut set of role. Misal, mahasiswa harus berhubungan orang lain yang berperan sebagai dosen, petugas administrasi, pimpinan fakultas, penjaga parkir, dan sebagainya. Secara filosofis, semua orang mempunyai kedudukan sama. Namun demikian, dalam realitas kehidupan bermasyarakat, fenomena stratifikasi sosial dengan mudah dapat dijumpai dalam masyarakat manapun. Bahkan pada masyarakat, hewan yang merayap, melata, menyusui, dan lain-lain, dan tumbuhan pun, perdu, parasit, dan lain-lain, terdapat sistem pelapisan.
Sifat stratifikasi sosial yang pertama, stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Selanjutnya adalah perspektif tentang stratifikasi sosial. Perlukah stratifikasi sosial atau pembedaan anggota masyarakat ke dalam berbagai kelas sosial itu? Jawaban atas pertanyaan ini sifatnya relatif, tergantung dari mana sudut kita melihatnya dan pendekatan macam apa yang kita jadikan titik acuannya. Untuk yang terakhir, yaitu dua hal yang harus dilakukan masyarakat agar stratifikasi sosial dapat berfungsi optimal, yaitu untuk yang pertama, yaitu masyarakat harus menanamkan keinginan untuk mengisi posisi-posisi tertentu pada individu-individu yang sesuai untuk itu. Yang keduanya, yaitu setelah orang-orang merasa pada posisi-posisi itu, masyarakat harus menanamkan keinginan untuk menjalankan peranan yang sesuai dengan posisi tersebut. Baiklah, demikianlah itulah sebuah ringkasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.